Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan saya yang telah dilakukan oleh rekan saya pada hari sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rafa Albani. Perkenalkan, nama saya Farhan Aprilio. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bang Rafa. Pertanyaan pertama yaitu, mengapa mahasiswa sekarang banyak yang tertarik mencoba parlay? Kalau menurut saya pribadi saya sendiri, karena mungkin mahasiswa itu kayak membutuhkan uang lebih lah kalau bisa dibilang, dan mereka bingung harus mencari alternatif seperti pekerjaan ataupun alternatif untuk mencari uang. Akhirnya mereka melakukan perjudian online seperti parlay. Yang kedua, bagaimana judi parlay dapat mempengaruhi uang saku Bang Rafa? Kalau untuk saya sendiri kayaknya sangat berpengaruh. Seperti saya seminggu sekali itu kan misal 200 dikirim 250 sama orang tua. Nah, ketika saya melakukan perjudian parlay itu bisa berkurang sekitar 50 atau 100. Nah, akhirnya uang mingguan ataupun uang jajan itu seminggu ke depan itu berkurang, dan itu akan membuat saya kebingungan untuk mencari alternatif untuk menutupi kebutuhan selama 1 minggu ke depan. Oke. Yang ketiga, seberapa besar kerugian Bang Dafa yang biasanya dialami setelah mulai bermain? Kalau untuk pertama sih itu belum rugi ya, karena biasanya kita akan dibuat candu terlebih dahulu. Namun untuk sekarang sampai saat ini itu sangat merugikan bagi saya. Seperti jam tidur saya juga terganggu karena melihat pertandingan sepak bola kan sambil menunggu parlay tersebut. Dan untuk uang-uang yang sudah keluar itu juga sudah banyak karena bisa dibilang kalah dalam perjudian online tersebut. Oke, selanjutnya, bagaimana pengaruh parlay terhadap kuliah dan prestasi akademik Bang Dafa? Untuk saat ini sangat berpengaruh, di mana ada beberapa mata kuliah itu saya sampai tidak masuk karena telat bangun. Itu dikarenakan karena saya menonton pertandingan sepak bola tersebut, dan itu sangat berdampak bagi saya. Oke, selanjutnya, bagaimana cara Bang Dafa mendapatkan uang untuk melakukan perjudian ini? Kalau untuk mendapatkan uang ya seperti sudah saya jelaskan tadi, misal ketika dikirim uang mingguan ataupun uang jajan dalam seminggu ke depan, itu biasanya saya sisihkan sekitar 50 ataupun bahkan sampai dengan 100 untuk melakukan hal tersebut. Oke, apakah Bang Dafa menggunakan uang dari kiriman orang tua untuk judi ini? Ya, saya mengakui saya menggunakan uang dari orang tua. Oke. Selanjutnya, biasanya jika Bang Dafa memenangkan perjudian, uang hasilnya akan Bang Dafa diapakan? Biasanya yang akan saya gunakan seperti ya membantu untuk menutupi lah kebutuhan-kebutuhan seperti ngeprint ataupun untuk membeli alat-alat untuk perkuliahan ataupun untuk alat transportasi seperti uang bensin. Selanjutnya, jika kalah, apakah kerugiannya besar? Dan bagaimana perasaan Bang Dafa jika kalah? Ya, kalau dibilang besar, kalau bagi saya besar karena kita juga mahasiswa kan, apalagi untuk uang sekitar 50.000 itu sangat berharga dan sangat besar bagi kita seperti kita mahasiswa sekarang ini. Namun untuk hal itu saya sudah mulai sadar dan saya sudah mulai mengurangi, bahkan ingin berhenti melakukan hal tersebut. Terakhir, apakah Bang Dafa pernah membohongi orang tua untuk mendapatkan uang untuk melakukan judi parlay ini? Kalau untuk membohongi orang tua, alhamdulillah tidak. Tapi untuk ketika dikirimin uang itu saya menyisihkan sedikit untuk melakukan hal tersebut. Oke, itu saja dari pertanyaan saya. Nasihatnya oleh rekan saya. Mungkin ada beberapa nasihat dan saran dari saya terkait perjudian parlay yang dilakukan oleh Bang Dafa ini. Sebaiknya Bang, itu tuh Abang kurangin Bang. Masalahnya kan orang tua ini yang di kampung tidak tahu bagaimana penghasilan yang didapat oleh mereka. Mungkin di sana berupaya bercukupan
untuk memenuhi kebutuhan hidup yang di kampung. Sementara abang masih melakukan judi parley ini. Kalau pandangan saya itu tidak apa lah bang. Mungkin ada bang beberapa nasihat dan saran bang dari saya mengenai abang melakukan perjudian parley sepak bola ini. Mengingat pendapatan orang tua di kampungan, kita tidak tahu bang bagaimana. Mungkin orang tuh pas-pasan di sana untuk mengerimi abang duit di sini, supaya abang di sini berkecukupan selama seminggu itu. Nah, saran kalau mungkin itu bang apa namanya jelas bang lagi mengenai kan pendapatan tadi itu bang pendapatan orang tua itu kita tidak tahu mereka bagaimana cara mendapatkannya di sana di kampung. Nah apalagi untuk jam perkuliahan abang ini kan banyak terganggu nih bang, karena parley abang begadang melihat pertandingan bola. Nah, jadi saya rasa tuh sebagai mahasiswa ya kalau kita melewati jam perkuliahan itu ya rugi gitu bang. Masalahnya kita membayar UKT, makan segala macam. Nah jadi menurut saya tuh kurang aja bang. Lebih baik itu abang berhenti dari perjudian parley ini abang, biar tidak kayak begitu perkuliahan abang terganggu. Nah jadi kalau abang berhenti kan jam tidur abang stabil, jadinya lebih untuk perkuliahan aman, nggak selalu masuk. Mungkin itu bang kalau saran atau nasihat saya mengenai perjudian parley ini. Mungkin kembali ke Bang Rafa. Oke, sekian dari pertanyaan dan nasihat dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.